Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairona Tazkiyatun Nufus. Jadi dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang diampu oleh yang terhormat Dr. Khairul Umam, SHI MUD. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Khairona Tazkiyatun Nufus dan teman saya Erika Sailal Inayati dan Yanwar Lail Adinugroho. Ya, di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Manusia, Sains, dan Teknologi. Slide selanjutnya, jadi pembahasan materi kita kali ini, Manusia, Sains, dan Teknologi, mengambil 4 pembahasan, yakni pembahasan yang pertama, hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Pembahasan yang kedua, dampak iptek bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, permasalahan pemanfaatan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, dampak perkembangan budaya populer. Langsung saja, pengertian hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Hakikat dan makna sains. Hakikat dan makna sains dalam bahasa Inggris berarti sains yang berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang artinya dalam bahasa Inggris knowledge yaitu ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan sendiri dalam filsafat mempunyai beberapa pandangan dan teori. Yang pertama, pendapat Aristoteles yang artinya pengetahuan merupakan pengetahuan yang dapat diindra dan dirangsang. Menurut Descartes, pengetahuan adalah serba budi, dan menurut Bacon dan David Hume, sains adalah indra dan batin, dan menurut Immanuel Kant, sains adalah persatuan antara budi dan pengalaman, ilmu yang tidak bisa dikatakan sains. Ilmu sains yang terakhir, ilmu sains yaitu ilmu yang sudah terbukti kebenarannya melalui pengamatan, kemudian dikembangkan dengan kaidah yang nyata sehingga dapat dipahami dan dipercaya melalui eksperimen secara teori. Selanjutnya, hakikat dan makna teknologi. Hakikat dan makna istilah teknologi berasal dari kata Yunani kuno, tekne dan logia. Dari segi teknis muncullah kata teknikos yang berarti orang-orang dengan keahlian tertentu. Ketika keterampilan seseorang berkembang yang semakin mapan karena mereka telah menetapkan pola, langkah, dan metode keterampilan tersebut menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Jacques Ellul dalam tulisannya yang berjudul The Technology Society, tidak menggunakan kata teknologi namun teknik. Meski arti dan maksudnya sama, menurut Ellul istilah teknologi tidak digunakan untuk mesin teknologi atau metode untuk memperoleh hasil, tetapi untuk seperangkat metode yang dicapai secara rasional dan efektif dalam segala bidang aktivitas manusia. Selanjutnya, hakikat dan makna seni. Hakikat dan makna seni adalah suatu hakiki yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kata seni adalah sebuah kata yang semua orang dipastikan mengenalnya. Walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda, konon kata seni berasal dari kata sani, yang kurang lebih artinya jiwa yang luhur atau ketulusan jiwa. Namun menurut kajian ilmu di Eropa mengatakan ART atau artificial, yang artinya kurang lebih adalah barang atau karya dari sebuah kegiatan. Pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang diletakkan Allah pada penciptaan jagat raya. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 6 yang berbunyi, afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj
wujud. Yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Quran Surat Qaf ayat 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya, serta merupakan ekspresi jiwa seseorang. Yang kedua, hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Yang ketiga, seni identik dengan keindahan yang hakiki, identik dengan kebenaran. Dan yang keempat, seni yang lepas dari nilai-nilai keutuhan tidak akan abadi, karena ukurannya adalah hawa nafsu, bukan akal dan budi. Selanjutnya, hakikat dan manusia. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Sains, teknologi, dan seni saling membutuhkan, karena sains tanpa teknologi dan seni bagai pohon tanpa buah, sedangkan teknologi dan seni tanpa sains bagaikan pohon tak berakar. Sains hanya mengajarkan fakta dan non-fakta pada manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi fungsi sains hanya mengkoordinasikan semua pengalaman manusia dan menempatkannya ke dalam suatu sistem yang logis. Sedangkan fungsi seni memberi semacam persepsi mengenai suatu keberaturan dalam kehidupan dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Sedangkan tujuan sains dan teknologi adalah memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Pembahasan selanjutnya yakni dampak iptek bagi kehidupan manusia. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Erika Inayanti. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak iptek bagi kehidupan manusia. Pengertian iptek sendiri adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. Dampak iptek dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif iptek bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menunjang kegiatan produksi. Produksi merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna dari barang atau jasa tersebut. Iptek juga digunakan sebagai penunjang kegiatan produksi, khususnya yang mengendalikan mesin. Yang kedua, memudahkan komunikasi antar manusia. Teknologi yang dihasilkan dari perkembangan iptek juga berdampak pada kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Walaupun terpisah jarak yang jauh sekalipun, komunikasi masih tetap terjalin. Contoh penggunaan teknologi untuk memudahkan komunikasi adalah handphone. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Dampak positif iptek tentunya juga berperan penting dalam sektor pendidikan. Salah satu contohnya adalah penggunaan internet. Kemudian, dampak negatif iptek bagi kehidupan manusia. Yang pertama, carding. Carding merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet dalam bentuk pembobolan kartu kredit. Yang kedua, ketergantungan dan membuat seseorang malas. Teknologi bisa membuat orang-orang terlalu nyaman sehingga timbul rasa malas. Yang ketiga, mengandung banyak unsur kekerasan. Selain itu, dampak positif dari teknologi khususnya internet adalah banyaknya unsur kekerasan yang bisa mengakibatkan kerusakan moral. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan pemanfaatan iptek di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk membangun peradaban suatu bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sumber pendidikan iklim inovasi adalah dasar untuk tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat sumber pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi menentukan aktivitas dan efisiensi proses konversi sumber daya menjadi sumber daya baru yang lebih berharga untuk meningkatkan taraf hidup berbangsa dan bernegara dan kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Kemudian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait pemanfaatan iptek di Indonesia.
Yang pertama, yaitu sinergi kebijakan iptek lemah untuk tindakan sains dan teknologi sehingga menghasilkan hasil yang belum signifikan. Yang kedua, peran iptek belum optimal untuk mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Justru kemajuan teknologi memunculkan permasalahan lingkungan yang disebabkan sistem manajemen dan teknologi fungsi lingkungan hidup yang belum berkembang. Yang ketiga, lemahnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Menurut ilmu kebumian global, kemampuan iptek nasional belum maju diantisipasi dan solusi terhadap bencana alam seperti pemanasan global dan lainnya. Melanjutkan pembahasan yang awal, sekarang yaitu perkembangan budaya populer. Dalam perkembangan budaya populer menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya, 1. Hilangnya budaya suatu daerah atau suatu negara. Yang kedua, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong. Yang keempat, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup kebarat-baratan. Selanjutnya, setelah memahami hal di atas, yaitu kita perlu back to school infografis. Kembali kepada infografis sekolah. Yaitu pertama, meningkatkan share pengetahuan tentang budaya negara di sekolah-sekolah yang baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, memilih munculnya globalisasi budaya baru sedemikian rupa sehingga budaya masa depan tidak merugikan dan berdampak negatif. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan berbagai pertunjukan budaya. Yang keempat, batasi acara-acara yang dapat menimbulkan rasa cinta terhadap budaya asing. Setelah melewati step by step pembahasan demi pembahasan, perlu kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, hakikat dan makna sains, teknologi dan seni bagi manusia. Sains dan teknologi dan seni saling membutuhkan, karena sains tanpa teknologi dan seni bagai pohon tanpa buah, sedangkan teknologi dan seni tanpa sains bagaikan pohon tak berakar. Selanjutnya, kesimpulan dampak iptek bagi kehidupan manusia. Dampak iptek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif iptek yaitu menunjang kegiatan produksi. Yang kedua, memudahkan komunikasi antar manusia. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Itu dampak positif iptek. Yang kedua, dampak negatif iptek. Dampaknya yaitu menjadi carding. Yang kedua, ketergantungan dan membuat malas. Yang ketiga, mengandung banyak unsur kekerasan. Sekian dari kelompok kami. Apabila dalam bertutur kata banyak kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.